pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa. Dugaan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dipanggil Presiden Senin kemarin untuk mengisi kursi Menteri Pertanian kian menguat. AHY bertemu Presiden Jokowi sekitar pukul 17.30 hingga menjelang pukul 6 sore. Mobil yang ditumpangi AHY masuk dan keluar melalui gerbang kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. Apalagi, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, AHY mengunggah soal hasil pertanian di akun media sosial Instagramnya @AgusYudhoyono. AHY pun menulis, jangan lupa untuk selalu konsumsi produk pertanian lokal kita, salah satunya produk unggulan dari Jawa Timur, yaitu apel Malang. Presiden memang tak secara gamblang menyebut nama ketika ditanya soal rencana reshuffle pekan ini. Jokowi hanya menyebut akan merombak pos Menteri Pertanian dan memberi anggukan kepala ketika ditanya wartawan, apakah kursi menteri akan diisi politisi Partai Demokrat. Pos apa saja Pak yang akan dirombak Pak? Pos menteri apa yang akan dirombak Pak? Pos Menteri Pertanian. Demokrat masuk Pak, Demokrat masuk Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Posisi Menteri Pertanian memang kosong pasca ditinggal Syahrul Yassin Limpo yang terjerat dugaan korupsi. Selasa siang, Ketua DPW Gorontalo Partai Nasdem, Rahmat Gobel pun dipanggil Presiden ke Istana. Rahmat Gobel tiba di Istana pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, meski enggan berkomentar terkait kepentingannya datang ke Istana. Berkaca dari kasus sebelumnya yang menjerat menteri dari Partai Nasdem, kursi menteri bisa jadi tak lagi menjadi jatah Nasdem, tetapi diberikan bagi teman maupun koalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, akankah akhirnya Demokrat akan masuk kabinet Jokowi? Kita akan bahas mengenai peluang ini bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Mas Adi, apa yang akan terjadi kalau benar Demokrat ini masuk kabinet? Bagaimana Anda membacanya? Ya, saya kira ini sebagai salah satu bentuk politik akomodasi yang sangat nyata dipraktekkan oleh Jokowi di periode keduanya. Jokowi itu kan sangat aktif dan agresif gitu ya, merangkul kelompok-kelompok politik yang memang selama ini berseberangan dengan Jokowi. Bahkan Prabowo Subianto yang menjadi rival politiknya selama 2 periode itu juga jadi menteri. PAN yang kita tahu juga adalah pendukungnya Prabowo dan kalah pemilu juga dirangkul. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian in the end Partai Demokrat yang kita tahu hampir sepanjang 9 tahun lamanya aktif, agresif menyerang terbuka Jokowi juga dirangkul. Ini menunjukkan bahwa betapa dinamisnya politik kita, Nitya. Yang kedua, kalau mau jujur tentu ini tidak lepas dari karena upaya Partai Demokrat yang memberikan dukungan politiknya secara terbuka kepada Prabowo Subianto dan Gibran, ya ini adalah buah manis sebenarnya dari kesabaran yang dimiliki oleh Partai Demokrat yang pada akhirnya bergabung dan berkoalisi dengan Jokowi ya. Ya, 2 hal ini yang paling mungkin bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya Demokrat sangat mungkin akan mendapatkan jatah kursi yang dikaitkan dengan kementerian tertentu. Orang menyebutnya Kementerian Pertanian misalnya untuk menggantikan Pak Yassin Limpo yang berurusan dengan KPK. Tapi di luar itu kan ada unsur-unsur politik yang selalu dikait-kaitkan bahwa ini sebagai satu sinyalmen kepada PDIP. Bahwa di tengah hubungan yang rada kurang oke misalnya Jokowi dan PDIP, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi itu justru merangkul lawan-lawan politiknya yang selama ini memang secara diametral berseberangan. Tapi apapun motifnya bagi saya ini ada kaitannya dengan kepentingan politik 2024, terutama Partai Demokrat yang saya kira sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Gibran ya dan Prabowo Subianto sebagai calon yang akan mereka usung di 2024. Oke, Partai Demokrat sendiri sudah merespon sebenarnya soal isu reshuffle yang kabarnya ini akan Demokrat akhirnya akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita akan dengarkan keterangan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Di Demokrat kalau misalnya kami dipercaya misalnya ke depannya dalam pemerintahan, ya tentu prioritas kami pertanian salah satunya. Bagaimana penyajian pupuk murah, ya kan? Bagaimana misalnya katakanlah dalam konteks
kualitas produk-produk pertanian kita itu juga makin bagus gitu. Tentu kan berbagai teknologi ada saat ini kan. Nah, bagaimana itu bisa berkembang, lalu bagaimana kita bisa menjaga harganya bisa stabil. Jadi bukan hanya petani yang diuntungkan, semakin besar pasar yang terbuka misalnya untuk produk kita, janganlah kita sibuk mengimpor, tapi semakin besar produk kita yang bisa diekspor. Jadi impor ini kan karena memang situasi dan kondisinya seperti ini saat ini. Ya, Mas Adi. Jadi ini tadi pertama adalah ucapan dari Herzaki, kemudian kode unggah postingan metik gitu ya, metik buah kesabaran tadi kalau Anda katakan. Jadi benar ya, kayaknya memang yang paling masuk akal adalah Demokrat masuk kabinet melalui pos yang saat ini tengah kosong, Menteri Pertanian. Ya, saya kira begitu. Dua hal yang bisa dijelaskan. Pertama, ketika Jokowi dikaitkan dengan soal reshuffle dan menyebut Partai Demokrat dan AHY kan ada anggukan kecil ya. Itu yang sepertinya mengkonfirmasi keyakinan publik bahwa reshuffle sebenarnya tinggal menghitung hari. Publik menduga-duga katanya kalau tidak hari Kamis ya mungkin hari Jumat reshuffle itu akan diumumkan. Dan pada saat yang bersamaan AHY itu kan nyaris tidak pernah seumur hidupnya mengunggah lagi petik-petik buah ataupun mangga gitu ya. Yang ini yang saya kira kemudian dijadikan sebagai korespondensi historis. Ada pertalian dua spektrum politik yang bisa dikait-kaitkan. Satu sisi Jokowi seakan-akan mengiyakan akan ada reshuffle, tapi pada saat yang bersamaan kemudian muncul AHY yang ada gambarnya metik bunga gitu, metik buah maksud saya. Yang ini yang menurut saya semakin mendebalkan keyakinan publik bahwa sebenarnya soal reshuffle tinggal menghitung hari dan tinggal kita tunggu bahwa AHY akan menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi. Ini menurut saya adalah salah satu langkah politik yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia biasa gitu ya, karena kita tahu bahwa Partai Demokrat ini kan sejak lama ya cukup aktif, agresif dan secara konfrontatif menyerang Jokowi sebagai pemimpin yang seringkali mereka tuding gagal, infrastruktur ugal-ugalan, bahkan IKN itu hanya untuk menguntungkan salah satu oligarkis tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti selalu mengatakan bahwa berpolitik di Indonesia itu harus maknai biasa-biasa saja. Orang yang berhadap-hadapan, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang saling membuli satu sama yang lain all the time, itu pada akhirnya kadang saling berangkulan. Bahkan orang yang sudah lama menjadi sahabat, menjadi keluarga, justru akan Bisa jadi nanti bisa berubah. berpisah ya untuk kepentingan di 2024. Inilah realitas politik kita, politik tanpa ideologi. Inilah realitas politik kita. Politik itu ya hanya dimaknai sebatas sejauh mana kekuasaan itu bisa dibagi. How to get the power, sharing power. Itu adalah prinsip dasar bagaimana praktik demokrasi dan berpartai di Indonesia. Sharing power meski di detik-detik terakhir sebelum pemerintahan berakhir. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas. Selamat malam, terima kasih Nitya.